Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujatul Hasanah, NIM 211211018. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Helmizar, SKM M Biomed. Baiklah, pada topik video kali ini yaitu akan membahas peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Sebelumnya udah pada tahu nggak sih apa itu SKM? SKM adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi yang telah menempuh pendidikan di jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini yaitu mampu dalam berperan aktif dalam mengatasi, mencegah masalah kesehatan masyarakat pada tingkat global melalui proses pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Nah, seperti gambar di atas, yaitu bahwa di Indonesia banyak sekali data tentang kasus kekurangan gizi. Data UNESCO mengatakan bahwa Indonesia masuk ke 5 besar negara yang mengalami kekurangan gizi di dunia. Nah, lalu apa sih kekurangan gizi itu? Kekurangan gizi sendiri yaitu gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh kita tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, kekurangan energi, dan protein. Penyebab dari kekurangan gizi ini yaitu masalah ekonomi atau kemiskinan dan tingkat pendidikan atau pengetahuan seseorang tentang kekurangan gizi ini. Masalah kekurangan gizi ini dapat berpengaruh semenjak generasi balita. Dampak dari kekurangan gizi ini yaitu dapat menimbulkan macam infeksi penyakit. Bagaimana cara kita untuk mengetahui kekurangan gizi itu? Yang pertama yaitu kekurangan gizi dapat diketahui dengan cara menimbang berat badan di bawah garis kuning atau merah pada KMS. Kemudian anak tidak berperan aktif, kemudian berkembang anak terlambat, gangguan mental kepada si anak, kepintaran anak menjadi berkurang. Lalu bagaimana, apa peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi ini? Sasaran pertamanya itu adalah ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Karena ibu hamil adalah awal dari kehidupan si anak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi, asam fosfat, kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan kepada ibu hamil, melindungi ibu hamil dari malaria. Sasaran yang kedua yaitu adalah ibu menyusui dan anak usia baru lahir hingga 6 bulan, yaitu dengan mendorong ibu untuk menyusui ASI dini, kemudian mendorong ibu untuk melakukan pemberian ASI eksklusif. Lalu sasaran yang ketiga yaitu adalah ibu menyusui dan anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Yaitu dengan cara mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MPASI. Kemudian menyediakan obat cacing, selanjutnya menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, pemberian perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi lengkap, melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Adapun program tentang kasus kekurangan gizi ini yaitu dengan 1000 HPK. Apa sih itu 1000 HPK? 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan si anak. Hari pertama kehidupan ini berkaitan erat dengan pemenuhan gizi di awal kehidupan si buah hati. Pemenuhan gizi di masa kehamilan akan menjauhkan si hati dari kasus kekurangan gizi maupun stunting. Nah, ayo kepada si ibu-ibu hamil untuk mencukupi gizi anak mulai dari masa kehamilan agar terhindar dari kasus kekurangan gizi maupun stunting. Nah, kualitas hidup si anak di masa depan akan sangat dipengaruhi gizi yang diterima pada 1000 HPK. Lalu, kontribusi dalam pembangunan atau SDGs.
SDGs atau Sustainable Development Goals adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Adapun 17 tujuan dari SDGs. Kemudian, apa kontribusi dalam SKM dalam pembangunan SDGs ini? Yang pertama yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Kemudian, menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Kemudian, seluruh isu kesehatan disintegrasikan dalam satu tujuan. Upaya pencapaian harus disintegrasi. Kemudian menjamin kesejahteraan gender serta memberdayakan wanita dan perempuan. Lalu, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.